Oke anak-anak, jumpa lagi dengan Bapak. Hari ini kita akan mempelajari tentang bab kedua, mengenal negara-negara ASEAN dan interaksinya. Bab ini masih sangat berkaitan dengan materi sebelumnya. Kalau kalian masih ingat, materi sebelumnya tentang apa? Tentang perubahan keruangan serta interaksinya. Oke, kita mulai saja. Pertama-tama kita harus mengerti dulu, apa sih pengertian dari kerjasama? Kerjasama merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Lalu, mengapa sih kita harus bekerja sama? Nah, kerjasama ini sangat penting karena manusia adalah makhluk sosial yang artinya tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini ada beberapa faktor pendorong kerjasama antar negara ASEAN. Yang pertama adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Seperti yang kita ketahui, setiap daerah atau wilayah ataupun negara itu memiliki karakteristik tersendiri atau potensi tersendiri yang membedakan dengan wilayah-wilayah yang lain. Tujuan diadakannya kerjasama ini untuk saling melengkapi kekurangan yang ada di setiap negara. Lalu yang kedua, adanya kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Nah, karena kesamaan geografis, beberapa negara ini mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negaranya. Contohnya di wilayah Asia Tenggara itu terdapat organisasi yang disebut dengan ASEAN, yang melibatkan negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Lalu, faktor penghambat kerjasama antar negara ASEAN. Yang pertama, adanya perbedaan ideologi. Nah, maksudnya di sini adalah terkadang ada negara yang memiliki ideologi tertutup atau menutup diri dengan negara-negara yang lain, sehingga akan sulit terjadi kerjasama dengan negara-negara yang lain. Tapi di ASEAN sendiri atau di Asia Tenggara sendiri itu tidak terdapat negara yang sulit untuk bekerja sama dengan negara lain. Lalu yang kedua, adanya konflik dan peperangan. Nah, karena ini dapat mengganggu stabilitas suatu negara. Yang ketiga, adanya kebijakan protektif atau kebijakan yang sifatnya melindungi. Contohnya adalah suatu negara tidak menerima impor hasil pertanian karena berdampak pada pendapatan hasil pertanian dalam negeri. Nah, jadi tujuannya untuk meningkatkan produktivitas di dalam negerinya sendiri, sehingga yaitu membatasi kegiatan impor dari negara lain. Lalu yang keempat, adanya perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Nah, selanjutnya, seperti yang sudah Bapak singgung tadi, di Asia Tenggara terdapat organisasi yang mencakup negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Nah, organisasi itu dinamakan ASEAN. Nah, ini simbolnya, bisa dilihat simbolnya. Nah, ASEAN atau Association of South Asian Nations adalah salah satu organisasi internasional yang bersifat kawasan atau region, tepatnya di kawasan Asia Tenggara. Nah, organisasi ini berdiri pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Adapun beberapa tujuan ASEAN didirikan. Yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi
kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di wilayah Asia Tenggara. Yang kedua, peningkatan perdamaian dan stabilitas regional yang dilakukan dengan jalan saling menghormati keadilan serta tertib hukum di dalam hubungan di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Lalu yang ketiga, peningkatan kerjasama yang aktif serta saling bantu-membantu di antara negara-negara anggota dalam memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Yang keempat, saling bantu-membantu baik itu dalam bidang sarana latihan dan juga penelitian dalam bidang pendidikan, profesional, administrasi, dan teknik. Lanjutannya, yang kelima, meningkatkan hasil pertanian, industri, perluasan perdagangan komoditi internasional, perbaikan sarana dan prasarana pengangkutan dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat di negara-negara anggotanya. Yang keenam, meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan di antara negara-negara anggotanya. Yang ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional lainnya dengan tujuan yang sama. Nah, dari tujuan-tujuan didirikannya ASEAN tadi sudah jelas jika tujuan utama atau pokok tujuan dari berdirinya ASEAN adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang ada di suatu negara, meningkatkan kemampuan, meningkatkan teknologi. Nah, ini tujuannya tak lain tak bukan untuk kemajuan negara itu sendiri. Lalu di sini ada beberapa negara pendiri ASEAN. Yang pertama ada Adam Malik, yang merupakan perwakilan dari Indonesia. Yang kedua ada Tun Abdul Razak yang merupakan perwakilan dari Malaysia. Yang ketiga ada Narciso Ramos, perwakilan dari Filipina. Yang keempat ada Tanat Koman, perwakilan Thailand. Lalu yang kelima S. Raja Ratnam, perwakilan dari Singapura. Pada masa ini anggota ASEAN berjumlah 10 negara. Nah, ini hampir seluruh negara-negara yang berada di Asia Tenggara tergabung ke dalam organisasi ASEAN. Yang pertama ada Indonesia, yang kedua ada Malaysia, yang ketiga ada Singapura, yang keempat Filipina, yang kelima ada Thailand, yang keenam ada Brunei Darussalam, yang ketujuh Vietnam, yang kedelapan Laos, yang ke-9 Myanmar, dan yang ke-10 Kamboja. Oke, cukup sampai di sini materi pada pertemuan kali ini. Untuk lebih lanjutnya kita bahas melalui Zoom pada pertemuan selanjutnya. Oke, selamat belajar semuanya. Sampai jumpa.